Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sama tenang dan kita memulai perayaan kita pada siang hari ini dengan menyanyi dari Puji Syukur 613. Puji Syukur 613 kita nyanyikan ayat 1. Bahagialah tiap rumah tangga yang menerima Dikau ya Tuhan. Engkau sahabat yang paling dicinta, tak mungkin paling dimuliakan. Setiap hati girang menyambutmu, mata memandangmu penuh seri. Setiap bibir bertanya padamu, mana perintah yang Engkau beri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari terkasih, khususnya keluarga dan sahabat kedua mempelai, dengan penuh sukacita kita berkumpul di rumah Tuhan bersama dengan Saudara Filipus Andi Hermawan dan Nelayanti Datu Kanan yang pada hari ini bermaksud meneguhkan ikatan kasih mereka dalam perkawinan suci. Bagi mereka hari ini tentu sangatlah istimewa. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang ditujukan kepada mereka, namun juga kepada kita semua, agar kita dapat menjalani kehidupan ini, khususnya dalam kehidupan membangun keluarga, sungguh-sungguh sejalan dan seturut dengan kehendak Allah. Semoga Allah memberkati keluarga yang akan mereka bangun mulai dari hari ini, dan semoga mereka sungguh mengalami sukacita dalam kehidupan keluarga. Karena itu, agar layak pantas ungkapan syukur dan sekaligus permohonan kasih kita kepada Allah, mari di hadapannya kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa.
Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini, Saudara Filipus Andi Hermawan dan Nelayanti Datu Kanan, dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 19 ayat 3 sampai 6. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Filipus Andi Hermawan dan Nelayanti Datu Kanan yang berbahagia. Kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil yang kita baca atau kita dengarkan dalam rangka pemberkatan Filipus Andi Hermawan dan Nelayanti Datu Kanan ini, maka rasa-rasanya apa yang disampaikan oleh Yesus ini, apalagi berhadapan dengan situasi dunia zaman sekarang ini, menjadi berat, menjadi sulit untuk dilakukan. Bagaimana mungkin, ya ini secara fisik, dua pribadi yang berbeda dikatakan ketika membangun suatu keluarga lalu menjadi satu daging, dua menjadi satu, satu tambah satu sama dengan satu. Dari segi matematika saja pasti sudah dipersalahkan. Satu tambah satu kok jadinya satu. Tetapi tentu kita dapat mengerti, memahami bahwa membangun keluarga itu bukan perkara soal ilmu, bukan perkara matematika, bukan perkara fisik. Tetapi membangun keluarga itu adalah membangun kehidupan. Mereka hidup tidak lagi di dalam dua pribadi, tetapi hidup dalam satu kesatuan dua pribadi itu, dalam satu kesatuan kehidupan. Ada contoh kecil
yang kiranya semoga bisa membantu kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan dua pribadi menjadi satu ini. Ketika orang belum membangun keluarga, taruhlah Nela dan Andi, masing-masing punya HP kan? Ya, ada. Berapa HP-nya? 1. Kalau HP-nya Nela masih taruh password, masih pakai password, kunci. Kan sekarang kalau orang punya HP itu dikunci, galerinya dikunci, FB-nya dikunci, WA-nya dikunci, IG-nya dikunci, dan lain sebagainya, supaya tidak boleh sembarang orang masuk melihat. Ya kan? Andi juga begitu, tidak? Ya, hanya awalnya, di awalnya, ya, supaya orang tidak bisa masuk membuka HP, ya dikunci dari awal. Itu ketika belum menikah. Tapi ketika sudah menikah, masih kunci HP-nya terhadap istrinya atau terhadap suaminya, ini tanda bahwa belum menyatu, belum menjadi satu. Ya mungkin terhadap orang lain dikunci, tetapi kalau terhadap pasangan masih dikunci, itu artinya belum menjadi satu. Karena itu berarti ada keraguan, ada kecemasan, ada ketakutan terhadap pasangannya. Jangan dia melihat ini, melihat itu dan lain sebagainya di dalam HP saya. Ini memperlihatkan bahwa sesungguhnya belum menjadi satu. Nah, bagaimana kalau orang membangun keluarga? Ini hal yang sederhana, ya kan? Maka segalanya menjadi terbuka, ya kan, terhadap pasangan. Ada kadang-kadang pasangan ketika ada persoalan, dia tertutup pada pasangannya, tetapi terbuka kepada orang lain. Ya. Nah, ini seringkali membuat keluarga menjadi tidak akur. Orang lain lebih dipercaya daripada pasangan. Nah, saya kira sangat jelas sebenarnya dalam hal-hal atau tindakan-tindakan yang kecil, yang sederhana, bagaimana harus membangun keluarga dalam kesatuan. Tidak lagi menjadi dua tetapi satu. Nah, itu artinya kalau tadi saya contohkan soal HP, kalau masih ada suami atau masih ada istri membuat password HP tapi tidak diketahui oleh pasangannya, maka itu tanda-tanda masih belum membangun keluarga dalam kesatuan. Nah, kesatuan itu dibangun karena adanya kepercayaan, adanya kecintaan. Nah, maka pertanyaan tadi, kalau Yesus mengatakan bahwa ketika dicobai, apakah boleh orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Kadang-kadang kan kemudian orang bercerai dengan alasan berbagai macam alasan, termasuk kalau kemudian kedapatan di HP-nya ini dan itu, macam-macam yang bisa mengganggu kehidupan, keakuran hidup berkeluarga. Lalu Yesus menjawab, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Menjadi satu daging. Di mana nampaknya mereka menjadi satu daging? Padahal nyata-nyata masih tetap dua. Masih ada Nela, masih ada Andi.
Biasanya kalau orang membangun keluarga itu, yang menampakkan bahwa mereka satu daging itu di mana? Ketika mereka dikaruniai anak. Ketika dikaruniai anak, Nela akan mengatakan kepada anaknya, ini darah dagingku. Andi mengatakan, ini darah dagingku. Dua-duanya mempunyai darah daging pada anak yang satu, yang sama. Tapi tidak mungkin Nela mengatakan kepada Andi, kamu adalah darah dagingku, atau sebaliknya. Kesatuan dalam membangun keluarga tentu akan menjadi nyata ketika satu sama lain menaruh cinta kasih. Membangun kasih itu dari hal-hal yang sederhana, yang sangat manusiawi, sehingga pada akhirnya sungguh berkenan di hadapan Allah. Nah, kalau dibangun dari kesatuan dalam kasih, maka tentu apa yang dipertanyakan oleh orang-orang Farisi, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya? Tentu pasti tidak. Selain bahwa memang Allah menghendaki agar manusia tidak bercerai, disatukan oleh Allah dari awal, maka sebagai orang beriman kita juga harus yakin bahwa kalau Allah sendiri mengatakan bahwa ketika orang membangun keluarga mereka menjadi satu, kenapa kita menolak hidup menjadi satu? Sementara kita mau membangun keluarga. Nah, ini tidak bisa juga dibenarkan. Harus memulai dari diri sendiri, membangun hidup itu dalam kesatuan dengan pasangan, karena kasih, karena cinta, dan juga karena memang ditetapkan oleh Allah demikian. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Siapa yang biasanya menceraikan? Biasanya kan pertama muncul dari pasangan itu sendiri. Kemudian kalau disampaikan kepada orang tua, lalu orang tua merasa bahwa memang tidak bisa bersama lagi, kadang-kadang orang tua mendukung. Lalu kemudian karena hidup di dalam suatu lingkungan hidup budaya atau adat, lalu dibawa kepada adat. Masing-masing berperan. Nah, ketika masuk di gereja, lalu mentok di sana, bisakah diceraikan? Nah, di gereja hanya bisa dikatakan secara hukum ya tidak diceraikan, tetapi kalau ada ternyata dari awal pernikahan itu ada cacat hukum, tidak sah secara hukum, maka bisa dibatalkan, tetapi harus diproses membuktikan secara pasti bahwa memang ada kesalahan sejak dari awal, ada cacat hukum sejak dari awal, maka bisa dibatalkan. Kalau artinya dibatalkan berarti perkawinannya memang tidak sah, dan itu artinya tidak sama dengan diceraikan. Nah, ini problem yang seringkali terjadi dalam kehidupan berkeluarga, khususnya dalam gereja Katolik. Nah, kembali kepada tadi bahwa ketika orang membangun kasih dalam membangun kehidupan keluarga itu, maka diharapkan keluarga itu dapat bertumbuh berkembang dalam kasih itu sendiri. Orang yang bertumbuh di dalam kasih, hidup di dalam kasih itu tidak akan mungkin sampai pada perceraian. Ya. Tidak akan mungkin sampai pada perceraian kalau sungguh-sungguh hidup di dalam kasih itu. Nah, persoalannya seringkali terjadi. Orang mengatakan, saya mencintainya, tetapi kami tidak cocok. Kan sering begitu. Nah, persoalannya kamu menjadi tidak cocok, tapi kamu mengatakan mencintainya. Itu artinya kamu mencintainya secara manusiawi, bukan cinta yang ditanamkan oleh Allah di dalam dirimu. Artinya bahwa kita tidak mencintai seturut dengan cinta kasih yang dikehendaki oleh Allah. Bagaimana kita mengetahui cinta kasih Allah itu sendiri?
Ya, ketika kita mau mendengarkan sabdanya, membaca sabdanya, merenungkan sabdanya. Karena di dalam sabda itulah Allah menunjukkan kepada kita bagaimana harus hidup dalam cinta kasih itu. Nah, salah satunya bagi kita orang Katolik untuk dapat mengetahui kehendak Allah itu tadi adalah dengan mendengarkan sabdanya, berdoa kepadanya, memohon kepadanya apa yang ia kehendaki di dalam membangun kehidupan keluarga. Nah, karena itu Nela, Andi, ketika membangun keluarga, salah satu kebiasaan Kristiani hidup Katolik adalah sebagai keluarga yang dikatakan berteladan pada Bunda Maria. Nah, Bunda Maria itu rajin berdoa, rajin ke gereja, ke bait Allah, mengantar anaknya ke bait Allah sesuai dengan perintah Allah. Demikian juga lah kalau Anda mau membangun keluarga berteladan pada keluarga kudus di Nazaret, maka biasakanlah pergi ke gereja, mendengarkan firman, menyatukan tubuh dengan Kristus lewat komuni, supaya dengan itu semua Anda sungguh diberikan kekuatan dan sungguh dapat mengerti, memahami kehendak Allah khususnya dalam membangun keluarga ini. Dengan demikian harapannya Anda berdua dapat mengalami sukacita, kegembiraan, kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sebelum perayaan perkawinan kita langsungkan, mari terlebih dahulu kita menyaksikan kedua mempelai memohon restu kepada orang tua, Filipus Andi Hermawan dan Nelayanti Datu Kanan. Mintalah restu kepada orang tua kalian agar kalian sungguh-sungguh dapat membangun keluarga ini di dalam kasih dan kehendak Allah. Pertama, minta restu kepada orang tua perempuan dan setelah itu kepada orang tua laki-laki. Silakan. Kepada orang tua memberikan restu dan doa singkat.
Saya persilakan kedua saksi untuk mendampingi kedua mempelai. Kedua mempelai yang berbahagia, kalian telah datang kemari dengan maksud untuk meneguhkan perkawinan kalian di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus akan memberkati dan meneguhkan perkawinan kalian agar kalian sanggup saling mengasihi dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kalian menyatakan maksud dan isi hati dengan menjawab pertanyaan saya. Saudara Filipus Andi Hermawan dan Nelayanti Datu Kanan, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Iya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang kelak dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Kini tibalah saatnya pernyataan janji perkawinan. Saya persilakan Anda berdua saling berhadapan. Dan saling berjabat tangan serta menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Bersalam. Saya, Filipus Andi Hermawan, memilih engkau Nelayanti Datu Kana menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Nelayanti Datu Kanan memilih engkau Filipus Andi Hermawan menjadi suami saya. Saya berjanji untuk mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi Anda berdua sumber kekuatan dan kebahagiaan. Maka yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia.
Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Filipus Andi Hermawan, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Nelayanti Datu Kanan, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Saudara Filipus Andi Hermawan, bukalah selubung wajah istrimu. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Kecupkan. Ya Bapa yang Maha Baik, sudilah kiranya Engkau menyucikan dan memberkati Alkitab yang menjadi sumber sabda-Mu untuk senantiasa mereka renungkan dalam membangun kehidupan keluarga, agar mereka sungguh dapat membangun keluarga seturut dengan kehendak-Mu. Patung atau salib Kristus Putra-Mu, di mana lewat salib Ia mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kami. Semoga setiap kali memandang salib ini, mereka sungguh rela berkorban satu sama lain untuk membangun rumah tangga ini di dalam kasih-Mu. Patung atau arca keluarga kudus, keluarga yang telah membangun keluarga kudus di Nazaret, yang senantiasa merenungkan sabda-Mu dan dengan demikian dikuatkan membangun keluarga. Semoga keluarga baru ini juga senantiasa menimba kekuatan dan berteladankan pada keluarga kudus di Nazaret. Rosario, semoga rosario ini mereka pakai untuk berdoa bersama dengan Bundamu, Bunda Maria, agar dengan doa-doanya bersama dengan Bunda Maria, mereka senantiasa dikuatkan dan diteguhkan di dalam hidup iman mereka, terlebih di dalam hidup keluarga mereka. Lilin, semoga lilin ini yang melambangkan cahaya Kristus yang bangkit, senantiasa juga menerangi hati mereka di dalam membangun kehidupan keluarga, agar sebagaimana Kristus yang bangkit menjadi cahaya, menjadi terang bagi dunia, mereka pun
dapat saling menerangi untuk menjadi terang bagi sesama. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan wakil dari orang tua untuk menyerahkan benda-benda rohani ini kepada kedua mempelai. Silakan terima. Ya. Saudara-saudari terkasih, setelah kita menyaksikan upacara pemberkatan pernikahan ini, mari pula kita mendukung kedua mempelai ini dalam membangun keluarga mereka dengan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, Tuhan telah berkenan menyampaikan dan menguduskan cinta Filipus Andi Hermawan dan nelayan Tidak Tukanan, maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui doa-doa ini. Semoga Filipus Andi Hermawan dan nelayan Tidak Tukanan yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci ini selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan dan anggota, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita juga sampaikan intensi pribadi kita. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kita dengan liturgi Ekaristi persembahan. Kita menyanyi dari Puji Syukur 377. Kami unjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan
kami serahkan padamu Tuhan. Buat karya kami malam dan hari. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Terimalah Tuhan dalam tangan-Mu segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan mada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah juga akan hamba-hambamu, Saudara Filipus Andi Hermawan dan Saudari Nelayanti Datu Kanan yang telah Engkau tuntun sampai pada hari ini. Mereka mengikrarkan janji perkawinan mereka di hadapanmu, agar mereka pun sungguh mampu menjalani kehidupan perkawinan ini dan sungguh mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi hidup keluarga mereka. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa dengan rendah hati, agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya ini, yang sudah menikah dalam kasih Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci, serta dibuatnya sehati dan sejiwa dalam kasih.
Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula dengan hukuman air bah. Maka pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu, Nelayanti Datu Kanan, mempelai perempuan ini, dengan rahmat, cinta, damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya, Filipus Andi Hermawan, tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan peri hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan Yesus Kristus yang akan kita sambut menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Kita menyanyi dari puji syukur 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Di Kaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, di Kaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan, Saudara Filipus Andi Hermawan dan Saudari Nelayanti Datukanan, senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dalam seluruh kehidupannya, khususnya dalam kehidupan keluarga mereka, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mengakhiri perayaan syukur dan perayaan kasih ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia, dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dan perkawinan saudara-saudari Filipus Andi Hermawan dan Nelayanti Datukanan sudah selesai. Mari pergi dan memberitakan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Selanjutnya kedua mempelai
akan berdoa di depan Bunda Maria. Kita menyanyi dari Puji Syukur 619. Kita nyanyikan ayat 1 dan 3. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Begitulah berkat Tuhan dengan berlimpah ruah turun ke atas mereka kini dan selamanya. Alangkah bahagianya hidup rukun dan